Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battletrog The Heaven Season 5 episode 80 saat Kyoyan berhasil membunuh Peng Yan dan dua tetua lembah api iblis. Di sisi lain, Han Peng sedang bertarung dengan Suqian dan pertempuran mereka masih seimbang. Suqian berkata bahwa dia tidak menyangka bahwa Han Peng bisa menerobos Dozong. Han Peng berkata jika dia tidak kehilangan api hati laut, maka dia pasti bisa dengan mudah mengalahkan Suqian. Di tempat lain, pertarungan seimbang pun terjadi antara Qiao Yiqian dan Mo Tianxing. Tianxing terkejut karena dia sudah tidak merasakan napas Peng Yan. Dia tidak menyangka Kyoyan bisa mengalahkan tiga tetua lembah api iblis. Di sisi lain, Jian terdesak melawan Moya dan Qisan. Setelah itu mereka segera menghadang Kyoyan karena merasa Kyoyan sudah kelelahan. Tapi ternyata Jian bangkit lagi dan dia sangat kesal karena pilnya telah dihancurkan. Jian meminta Kyoyan untuk pergi saja karena dia pasti bisa mengalahkan dua orang itu. Pertarungan antara mereka terjadi lagi, tapi Jian tetap saja terdesak karena dikeroyok oleh Moya dan Qisan. Moya dan Qisan kemudian berencana menangkap Jian sebagai sandera, tapi Jian yang kesal kemudian bertransformasi menjadi wanita dewasa. Merasakan energi yang luar biasa itu, Moya dan Suqian terkejut, tapi sebelum mereka bertindak, Jian mulai menyerang dan membuat Moya tidak berkutik. Kyoyan yang memiliki dendam pada Han Peng dengan cepat mengeluarkan teratai kemarahan Buddha yang terbentuk dari tiga api ilahinya. Merasakan aura yang kuat itu, Han Peng tahu apa yang direncanakan Kyoyan sehingga dia bersiap menyerang Kyoyan. Mengetahui itu, Suqian dengan cepat melindungi Kyoyan. Suqian berkata sepertinya Han Peng sangat takut pada kekuatan api surgawi milik Kyoyan. Han Peng yang merasa tidak ada jalan lagi kemudian meminta bantuan Mo Tianxing untuk membantunya menghentikan Kyoyan. Tianxing juga merasakan aura yang kuat dari Kyoyan, sehingga dia juga berniat menghentikan Kyoyan, tapi Qiao Yiqian menghalanginya. Kyoyan akhirnya berhasil membentuk teratai kemarahan Buddha dan membuat Han Peng ketakutan. Tidak punya pilihan selain lari dari sana, dan Mo Tianxing kesal karena Han Peng malah kabur duluan. Melihat Han Peng kabur, tentu saja Suqian tidak akan membiarkannya. Di sisi lain, Jian sedang mengamuk menghajar Moya dan Qisan sehingga mereka terpental jauh. Melihat banyak ahli akan datang ke sana, Xiaoyan berencana untuk mengakhiri pertempuran secepatnya. Melihat kekuatan Xiaoyan, Mo Tianxing meminta maaf pada Xiaoyan dan tidak akan ikut campur lagi pada urusan mereka. 先来尝尝这守株的火焰。今日之事，黑皇宗便不再插手了，告孙诺。
萧门主这般手段，本宗算是见识了。你还是自求多福吧。然而，季山，日后他前来报复，你又如何应对？这个老王八蛋。Tianxing kemudian pergi dari sana bersama anggota sektenya. Han Peng benar-benar bingung karena sekarang dia sendiri dan melihat Han Peng yang sudah terdesak. Xiaoyan meminta Han Peng untuk mengatakan di mana aula jiwa menahan gurunya. Han Peng berkata bahwa Xiaoyan bukan tandingan aula jiwa. Han Peng melihat banyak ahli yang akan datang sehingga dia berkata dengan keras agar semua ahli mendengar bahwa Xiaoyan mendapatkan cairan bodi dan membunuh 3 tetua lembah api iblis. Dia berharap Xiaoyan akan diburu oleh banyak ahli. Han Peng kemudian berubah menjadi ratusan burung dan terbang pergi dari sana. 你手握菩提化体前，又杀了魔牙，三位长老，还是先想想怎么逃过地魔老鬼的。萧炎，你重宝在身，我要天冲动，先回学院。Xiaoyan yang marah langsung menyerang burung-burung itu dan mengejar mereka, tapi Suqian menahan Qiaoyan untuk tidak gegabah dan masuk dalam rencana musuh. Suqian menyarankan agar mereka kembali ke akademi terlebih dahulu. Xiaoyan akhirnya memurnikan kembali teratai kemarahan Buddha dan memutuskan untuk kembali ke akademi. Di tempat lain, Han Peng berencana untuk mengundang Pak Tua Iblis dan menyerang Akademi Jianan demi merebut cairan bodi. Saat itu, Xiaoyan berkumpul lagi dengan Xiaoli di perkemahan sebelum mereka kembali ke Akademi Jianan. Suqian memberikan jurus pedang yang dibeli oleh Xiaoli di pelelangan. Xiaoyan berterima kasih pada kakaknya dan berkata bahwa jika kakaknya menerobos Da Huang, maka pil pelahap nyawa bisa dihancurkan sepenuhnya. Xiaoli berkata bahwa dia biasa berlatih di pagoda pemurnian Qi sehingga kecepatan pelatihannya meningkat pesat, tapi sekarang api hati telah habis dan dia tidak bisa melanjutkan pelatihan. Mendengar itu, Xiaoyan kemudian memberikan kekuatan api hati kepada kakaknya sehingga dia bisa terus melanjutkan pelatihan dan menerobos Da Huang. Setelah itu, Xiaoyan pergi ke tempat sunyi untuk mempelajari ilmu pedang. Tiba-tiba, cairan bodi keluar dari penyimpanan dan ternyata Yingsan menaruh tubuh palsunya di sana untuk membawa pergi cairan bodi. 小门主，多谢一路护送，拜服先。是谁？告辞啦！ Xiaoyan ternyata sudah mengetahui rencana itu dan tiba-tiba Suqian dan Xiao Yiqian menghalangi Yingsan untuk pergi. Melihat itu, Yingsan terdesak. Xiaoyan meminta agar Yingsan menyerahkan cairan bodi dan Xiaoyan akan membiarkan Yingsan pergi tanpa terluka. 你是故意单独离开，就为了引老夫自己现身。今日之事，我可以既往不咎，不然你这分身被我们打散。这小子竟然置入，我已经感应到你本体的位置。Xiaoyan juga mengancam bahwa dia juga sudah mengetahui letak tubuh utama Yingsan. Itu membuat Yingsan ketakutan dan menyerahkan cairan bodi kepada Xiaoyan. Setelah Yingsan pergi, Xiaoyan menggunakan kekuatan api surgawinya untuk memeriksa cairan bodi, sehingga dia menemukan kekuatan yang ditanam oleh Yingsan. Dengan cepat, Xiaoyan menghancurkan kekuatan itu dan membuat Yingsan asli terluka parah. Yingsan benar-benar marah dan akan membalas dendam pada Xiaoyan suatu hari nanti. Sekian video kali ini, kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye. 老夫记住你们，等我养。